Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran jelas suara saya? Terdengar jelas, Ibu. Ya, selamat sore. Ini apa namanya? Saya lupa namanya. Siapa ya? Saya Nazla, Ibu. Itulah yang mana yang hubungi saya? Saya, Baju merah ya? ya, Iya, iya. Mbak Nazla. Sore, Mbak. Kemudian satu lagi, Mbak Selvi ya? Yang saya hubungi ya? satunya namanya Nita, Ibu. Mbak Nita. Bukan yang satunya Mbak Selvi. Oh, Selvi Nazla. Satu lagi, Mbak ini ya? Oke, oke. Mbak Nisa ya? Ini sudah mulai jam 4 atau belum? Belum ya? Belum, Ibu. Belum lagi. Ini agak miring. Agak miring sedikit ya. Baik. Selamat sore, Mbak Dikit. Selamat Selamat sore, sore. Bapak. Pak suara saya terdengar? Sudah, Pak. Terdengar, Selamat Bapak. sore. Apa kabar Pak? Salam kenal. Selamat sore, Ibu Eni. Salam kenal. Ya, selamat sore. Sore, teman-teman. Wah. Sebentar, Ini Mbak. bisa mulai nih, Bapak Ibu. Mulai nih, Bapak Ibu, Pak Didit dan Bu Emi, karena sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat IAI dan kawan pajak. Selamat datang di Instagram Live IAI Muda Wilayah Jawa Timur Komisariat Jember dan IAI Muda Daerah Khusus Jakarta dalam program Opsi Obrolan Pajak Kolaborasi Volume 7. Perkenalkan, nama saya Nita Ulinuha, biasa dipanggil Nita, mahasiswi dari Institut Teknologi dan Sains Mandala. Dan saya biasa disapa Nazla, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta sebagai host acara. Semoga sobat dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan semangat, tidak lelah mencintai Indonesia. IG Live Talk Show ini bentuk nyata aktif generasi muda berkontribusi dalam edukasi perpajakan kolaborasi. Acara IG Talk Show ini diselenggarakan oleh Forum IAI Nasional sebanyak 7 volume selama bulan Agustus 2024 untuk memperingati HUT RI ke-79. Sesuai dengan yang telah kami bagikan beberapa waktu lalu, kita kedatangan 2 tamu praktisi pajak dan akuntansi. Bintang tamu pertama biasa dari Puluk Pajak KPP Pratama Jember. Saya izin menyapa dulu. Halo Pak Didit, semoga sehat selalu dan tetap semangat mengedukasi ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Semoga kita tetap semangat ya. Selamat sore Bapak. Kemudian ada bintang tamu kedua yang biasa disapa oleh Bu Emi dari Akuntan Perpajakan IAI Wilayah Sumatera Selatan. Halo Bu Emi, semoga juga selalu sehat ya dan tetap semangat dalam menginspirasi. Selamat sore, Mbak. Terima kasih, Selamat Pak Adi. Bu. Tema kita pada sore hari ini adalah serba-serbi pajak vintage atau pinjol terkini. Pajak digital untuk vintage hingga 31 Juli 2024 memberikan dampak penerimaan sebesar 2,27 triliun dari total penerimaan sektor usaha ekonomi digital sebesar 26,75 triliun.
Sobat IAI dan kawan pajak, silahkan menyimak nanti diskusi kita pada sore hari ini dan jangan lupa nanti menyiapkan pertanyaannya. Dan mari kita mulai acara talkshow pada sore hari ini. Wah, terima kasih kepada Kanita. Sebelumnya, sebelum kita ke inti acara, kita akan menyimak mana sih latar belakang dari materi hari ini. Saya izin bertanya ya kepada apa sih Bu, latar belakang dan dasar hukum dari pengaturan perpajakan teknologi maupun penyelenggaraan teknologi finansial atau pinjaman online. Terima kasih, Bu. Baik, Mbak Najla. Belakang ini marak ya Mbak ya, pinjol. Ada beberapa orang ditelepon, ada merasa dirugikan ini gara-gara pinjaman online gitu ya. Itu salah satu contoh yang negatifnya gitu ya. Tetapi memang dunia sekarang ini sudah semua pakai digital semua ya. Teknologi berbasis digital, kemudian tidak dipungkiri perkembangan zaman seperti ini harus diimbangi dengan peraturan-peraturan yang harus diikat ya dalam peraturan perpajakan maupun dari akuntansi juga. Nah, kenapa sih bisa ada istilahnya finansial teknologi yang harus diatur ya karena belum ada ketentuan sebelumnya ya, belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus sebelum ini tentang pengenaan pajak atas fintech ini. Kemudian muncul lagi ada permasalahan pemotongan pasal 23. Karena kalau kita ingat, kalau pinjaman online itu kan ada imbalan bunga ya. Nah, itu pasti ada unsur PPh pasal 23. Nah, di sini juga berdasarkan data OJK, industri fintech lending itu mencatat akumulasi kredit ya mencapai lumayan besar nih, 295,85 triliun hingga akhir tahun 2021. Kemudian meningkat 89,77% secara tahunan year on year. Dan dasar hukum, kalau kita bicara dasar hukum, tentunya kita langsung menuju ke undang-undang ya. Nah, jadi undang-undang yang mendasari ini ada di Undang-Undang HPP, Mbak. Ya, Pak Didit, Undang-Undang HPP yaitu di pasal 4E ayat 2 huruf F tentang pendelegasian wewenang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Nah, kemudian diatur lebih lanjut di dalam pasal 32 ayat 2 dalam PMK ya. PMK yang terbaru itu tentang finansial teknologi. Nah, kemudian perlu diketahui menurut data OJK, perusahaan peer-to-peer lending hingga 12 Juli 2024 sebanyak 98 yang mendapatkan izin resmi dari OJK maksudnya ya. Dan PMK yang mengatur tentang fintech ini ada di PMK 69, PMK 03 2022. Berlaku mulai 1 April 2022. Jadi untuk memberikan kepastian hukum. Seperti itu. Baik, berarti ternyata ada dasar hukumnya ya teman-teman di Undang-Undang HPP di pasal 44E ayat 2 begitu ya Ibu. Terus kemudian dimaksud dalam dilanjutkan di pasal 32A ayat 2 diatur dalam peraturan Menteri Keuangan begitu ya Ibu. Kemudian izin bertanya untuk Didit, apa saja nih Pak ruang lingkup pengaturan pajak teknologi finansial begitu? Baik, sesuai definisinya fintech itu adalah teknologi keuangan ya, finansial teknologi. Yakni teknologi keuangan adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran. Nah, ini mungkin teman-teman ya generasi milenial terutama ini sudah banyak mengenal teknologi fintech karena sudah menjamur saya rasa di fintech ini keseharian kita. Nah, misalnya kita bisa melakukan pinjaman, bisa transfer uang dan sebagainya tuh kita sudah banyak melakukan fintech. Namun
memang baru saat ini baru diatur terkait aspek perpajakan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi setelah kita memahami nih latar belakang dan ruang lingkup dari pajak fintech begitu ya Bapak, kita akan membahas nih lebih lanjut terkait aspek pajaknya dari PPN maupun ke PPH begitu. Izin bertanya nggih, Bu Emi, ketentuan PPN atas jasa keuangan sesuai Undang-Undang HPP terkini itu seperti apa nggih Bu? Iya, jadi jasa keuangan ini sekarang ini pemerintah ini ya dari DJP Menteri Keuangan ini banyak sekali memberikan fasilitas yang cukup baik bagi masyarakat ya, Pak Didi ya. Jadi di antaranya bebas PPN ya Mbak ya. Jasa keuangan ini rata-rata dibebaskan dari PPN ya sesuai dengan pasal 16B Undang-Undang HPP. Contohnya jasa menghimpun dana dari masyarakat, seperti kalau kita ingat di produk perbankan ya, ada namanya giro, deposito gitu ya. Kemudian sertifikat deposito atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian juga jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya. Kalau wesel tuh kayaknya zaman dulu ya Pak Didit ya, Mbak ya. Kalau sekarang udah jarang kita dengar wesel itu ya. Nah, kemudian jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia. Kemudian jasa penjaminan. Jadi kategori jasa keuangan yang bebas PPN di sini adalah jasa-jasa yang tidak dibebankan PPN. Artinya menimbul ini tujuannya salah satu merangsang ya, untuk menumbuhkan sektor jasa ya, bisnis, salah satu insentif dari pemerintah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya jasa keuangan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah ya. Nah, kemudian jasa keuangan bebas PPN ini ada kriteria jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi yang kriteria yang bagaimana sih yang dibebaskan ya? Kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana tadi, contohnya ya, Mbak ya. Kemudian kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan, meminjamkan dana, pembiayaan dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga, interest based income, kemudian kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan. Jadi sebenarnya PPN-nya itu sudah banyak sekali ya mendapat fasilitas karena supaya tadi meningkatkan permodalan usaha sektor bisnis secara real. Demikian ya. Baik Ibu, jadi teman-teman ternyata banyak manfaat dari PPN untuk kehidupan sehari-hari. Lalu saya mau izin bertanya Pak Didit, itu merupakan bagaimana menurut Bapak bagaimana prinsip pengenaan PPN-nya itu dalam aturan PMK nomor 69 garis miring PMK 03 garis miring 2022 Bapak. Baik. Terkait prinsip pengenaan PPN atas vintage ini tentunya ada prinsip equal treatment ya atau kesetaraan treatment antara PPN dengan transaksi digital dan konvensional. Dan yang perlu ditekankan adalah sesuai SI 62 PJ 2013 data dan Direktur Jenderal Pajak, yakni tidak ada objek pajak baru dalam digital ekonomi. Ya, yang berbeda hanyalah cara transaksinya saja, di mana ketentuan PPN secara umum diatur oleh UU PPN, yakni pasal 4 ayat 2 huruf D, uang merupakan non BKP, jelas. Jadi kalau vintage ini uang itu non BKP ya. Lalu yang kedua, pasal 16 BU HPP yang diatur adalah jasa meminjamkan atau menempatkan dan jasa asuransi merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Pasal 1 angka 5 dan pasal 4A ayat 3 dijelaskan bahwa jasa penyediaan layanan fasilitas sarana merupakan JKP. Sehingga ini diaglomerasi kepada ketentuan PPN atas vintage. Yakni yang pertama, uang elektronik di dalam suatu media juga merupakan non BKP, sama ya. Lalu jasa meminjamkan atau menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur merupakan platform peer-to-peer lending atau P2P ya, merupakan JKP yang dibebaskan PPN.
Lalu yang ketiga, jasa asuransi melalui platform merupakan JKP yang dibebaskan PPN sesuai dengan ketentuan umum tadi. Dan jasa penyediaan platform peer-to-peer lending P2P, sarana sistem pembayaran merupakan JKP. Jadi ketika kita itu samakan dengan transaksi konvensional, tentunya penyetaraannya itu sama, equal treatment. Jadi kita harus adil antara transaksi konvensional dan transaksi digital. Seperti itu. Berarti PPN itu hanya dikenakan atas jasa penyediaan platform P2P begitu ya, Pak? Oke, mungkin dilanjutkan, saya izin bertanya kembali terkait penyediaan jasa pembayaran seperti e-wallet, seperti dan penyelenggaraan settlement investasi seperti CBAS merupakan sistem utama PT Kustodian Sentral Indonesia atau KSEI. Bagaimana dan seperti apa nih ketentuan PPN-nya begitu? Ini pertanyaan ditujukan kepada Bu Eni. Gitu. Baik, Mbak. Jadi penyediaan jasa pembayaran itu jenis contohnya seperti uang elektronik, Mbak, ya, dompet elektronik, ya, payment gateway, layanan switching, clearing, penyelesaian akhir, dan transfer dana. Dan objek di sini lebih menekankan kepada layanan penyelenggaraan fintech, yaitu perusahaan platform ya, yang menengahi antara si lender dan borrower. Nah, jadi di situ lender adalah yang memberikan pinjaman, kemudian kalau yang si borrower adalah pihak yang peminjam. Jadi objek di sini lebih ditekankan kepada objek PPN maksudnya ya, lebih ditekankan kepada si layanan penyelenggaraan fintech ini ya, platformnya. Kemudian DPP dasar pengenaan pajak yaitu dihitung dari fee atau komisi merchant discount rate atau imbalan lainnya. Nah, kalau non objek PPN, uang dalam media elektronik termasuk bonus poin di situ, top up poin, reward poin, dan loyalty poin. Nah, kemudian penyelesaian transaksi settlement investasi itu jenis dan contohnya sarana komunikasi elektronik terpadu ya, yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan seperti CBAS tadi ya. Kemudian objeknya tentunya kembali lagi kepada layanan penyedia sarana fasilitas yaitu perusahaan platform. Nah, dasar pengenaan juga sama yaitu fee komisi atau imbalan lainnya. Non objek tidak ada di sini ya. Nah, kemudian untuk sampai kepada penyelenggaraan penyelesaian transaksi settlement investasi ya, tadi pertanyaannya ya. Oke, sampai di situ Mbak. Lalu bagaimana sih fintech ini tuh bisa menyediakan penghimpunan modal dan P2P lending terkena PPN ya untuk Bapak Didi? Oke, bicara terkait pinjaman online ya, yang kita kenal dengan pinjol ya, lagi marah ini, aspek PPN-nya adalah sebagai berikut. Nah, yakni dia termasuk dalam penyelenggaraan penghimpunan modal. Yang pertama, jenis atau contohnya layanan urun dana atau kita sebut dengan equity crowdfunding. Objeknya adalah layanan penyedia sarananya. Lalu DPP-nya adalah fee atau komisi atau imbalan lainnya. Jadi fee-nya itu yang merupakan dasar pengenaan pajaknya. Dan yang terakhir, non-objeknya yakni jasa menempatkan dana atau jasa pembiayaan oleh pemodal. Nah, itu bukan objeknya. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi P2P lending atau ini ya, yang kita sebut P2P lending tadi. Yang pertama jenis contohnya peer-to-peer lending. Objeknya adalah sama, layanan penyedia sarana atau fasilitas. DPP-nya bisa berupa fee, komisi, atau imbalan lainnya. Lalu sama juga jasa menempatkan dana, memberikan pinjaman atau pembiayaan oleh kreditur itu merupakan non-objek. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk penyelenggaraan penghimpunan modal dan juga P2P lending itu hampir sama ya Pak, terkait jenis, objek, DPP, dan juga non-objeknya, begitu nggih.
Menarik sekali ya diskusi tentang pajak PPN vintage ini terkait dengan aspek PPN-nya karena harus equal treatment gitu ya teman-teman dengan yang konvensional begitu. Jadi kita lanjut nih untuk diskusinya. Saya izin bertanya kembali untuk Bu Emi. Pertanyaannya gini Bu, sekarang kan bagaimana jika fintech itu bergerak di pengelolaan investasi seperti cloud computing dan penyediaan produk asuransi online seperti di marketplace, itu apakah juga terutang PPN, Bu? Ya, jadi penyelenggaraan pengelolaan investasi jenis dan contoh tadi ya, advanced algorithm ya, cloud computing, capability sharing, open source, information technology, automated advice and management, social trading ini kalau kita lihat ini rata-rata program ya, program yang menunjang dari berjalannya teknologi finansial ya Mbak ya. Nah jadi di sini memang untuk objek sendiri memang kembali lagi kepada layanan penyedia sarana fasilitas platformnya tadi. Jadi itu objeknya tetap di sana. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah tetap di fee komisi atau imbalan lainnya. Ya. Non objek di sini lebih ditekankan kepada jasa menempatkan dana. Itu bukan objek PPN ya, non objek di situ. Atau dengan bahasa jasa pembiayaan oleh pemodal. Kemudian untuk layanan penyediaan produk asuransi ya online ya. Jadi asuransi kalau zaman dahulu kan asuransinya nggak online ya, kalau sekarang serbanya online. Jadi pinjaman dulu nggak online, sekarang pinjaman online. Nah jadi kembali lagi kepada layanan penyediaan produk asuransi online. Jadi contohnya yaitu asuransi perjalanan atau keterlambatan yang disediakan oleh marketplace. Nah kemudian objeknya adalah tetap kepada layanan penyedia sarana atau fasilitas, dasar pengenaan pajak tetap di fee komisi atau imbalan lainnya, kemudian non objek adalah jasa asuransi online-nya ya. Jadi di sini adalah jasa asuransi online tidak merupakan objek PPN atau non objek ya di situ. Seperti itu ya. Jadi, Silakan Mbak. Jadi kalau begitu Ibu, saya mau izin bertanya, bagaimana aspek dari itu atas layanan pendukung pasar seperti misal contohnya yaitu artificial intelligence dan keuangan digital maupun jasa keuangan lainnya seperti crowdfunding, Ibu. Ya, jadi layanan pendukung pasar itu Mbak ya, artificial intelligence ya, machine learning, machine readable news, market information platform. Di situ objeknya juga layanan penyedia sarana fasilitas ya, kemudian dasar pengenaan tetap di fee komisi atau imbalan lainnya, dan objeknya tidak ada di situ. Jadi kembali kepada layanan penyedia sarana ya di situ. Nah, kemudian di sini ada layanan pendukung keuangan digital ya di sini. Nah, layanan pendukung keuangan digital yaitu contohnya ya Evo crowdfunding Islamic digital financing, kemudian e-wakaf, e-zakat, robo advice and credit scoring, invoice trading, voucher token. Nah, objeknya layanan penyedia sarana atau fasilitas, DPP, komisi atau imbalan lainnya, dan kembali lagi non objeknya adalah tidak ada non objek ya di sini. Demikian Mbak. Oke, jadi untuk layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya itu non objek ya Bu? Iya. Oke, mungkin dari tadi kan sudah bicara tentang PPN nih ya. Sekarang gantian kita membahas tentang PPh-nya gitu. Bagaimana nih sebenarnya perlakuan PPh atas P2P lending, Pak Didit? Baik, tentunya di fintech ini juga ada PPh ya. Jadi yang pertama perlakuan PPh atas transaksi P2P lending. Yang pertama ada dua pihak nih, ada virtual account sebagai pemberi pinjaman ya, lalu ada peminjam atau borrower. Nah, dari kedua pihak ini akan dikoneksikan melalui P2P platform. Jadi platform ini adalah penyedianya, penyedia layanan. Lalu P2P platform ini memotong PPh pasal 2326 sebagai pemotong PPh pasal 236. Ya, yang dipotong atas yang pertama adalah fee yang diterima
oleh platform dilaporkan sebagai objek PPh dalam SPT tahunan. Lalu yang kedua, satu bupot dapat dibuat atas seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh satu pemberi pinjaman dalam satu masa pajak. Kira-kira seperti itu. Jadi P2P platform ini sebagai medianya, pemotongnya di antara pemberi pinjaman dan borrower atau peminjam. Jadi sebenarnya perlakuan PPh atas transaksi P2P lending ini sebenarnya simple ya Pak kalau kita bicarakan. Lalu bagaimana sih kalau aspek PPh-nya itu bagi pemberi pinjaman dan platform seperti misalnya marketplace Bapak? Oke, baik. Untuk ini PPh dalam PMK Fintech ini menjadi dua. Yang pertama, penerima penghasilannya tentuan karena pemberi pinjaman itu yang menerima bunga. Nah, jika terdaftar berizin OJK, yang kedua, jika dia tidak terdaftar atau tidak berizin OJK. Jenis pemotongan PPh-nya adalah PPh pasal 23, 15% tidak final. Lalu ada PPh pasal 26, 20% atau sesuai P3B final ya, jika luar negeri ya. Lalu pemotong PPh-nya, yang pertama, untuk yang terdaftar atau berizin OJK, itu yang pemotong PPh-nya adalah platform. Sedangkan yang tidak terdaftar atau berizin OJK, pemotong PPh-nya adalah penerima pinjaman atau pemotong, yang menjadi pemotong pajaknya. Lalu yang selanjutnya ada dari sektor imbalan jasa, yakni penerima penghasilannya adalah platform ya. Nah, ada dua lagi, terdaftar atau berizin OJK, yang kedua adalah tidak terdaftar atau tidak berizin OJK. Jika dia terdaftar atau berizin OJK, maka dia bukan merupakan objek pemotongan PPh. Sedangkan jika tidak terdaftar atau tidak berizin OJK, dia merupakan PPh pasal 21, 23 atau 26. Ya, pemotong PPh-nya adalah pihak yang membayar imbalan jasa tersebut. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya I dan kawan pajak pembahasan kita hari ini. Nah, karena udah mau selesai, jadi karena kita akan ajukan nih kepada Bu Emi maupun Pak Didit masing-masing satu pertanyaan terakhir. Apa aja sih Pak, apa aja sih Bu kewajiban dari platform P2P lending atau pinjol dalam aspek PPh? Nah, menurut Ibu bagaimana nih? Ya, jadi kalau kewajiban platform dia kan memediasi antara si pemberi pinjaman dan yang meminjam ya. Di situ kewajibannya adalah kepada yang pertama membuat bukti pemotongan PPh ya, kemudian menyetorkan PPh yang dipotong karena saat si pihak peminjam menyetorkan bunganya melalui platform tadi, maka kewajiban yang timbul adalah bukan pada yang menerima, justru kepada mediasinya di tengah si platform tadi ya. Kalau contoh sekarang lebih gampang, contohnya Pak kayak Shopee ya, Tokopedia gitu ya, platform contoh itu ya. Tapi ini kita menekankan kepada bisnis pinjaman uang ya. Nah, misalnya kalau satu perusahaan katakanlah perusahaan PTX di situ sebagai platform, maka pada saat kewajiban platform itu timbul adalah ketika membuat bukti pemotongan PPh. Kenapa dibuat bukti pemotongan PPh? Karena ada pembayaran, ya, pembayaran dari pihak yang meminjam dana kepada pihak yang mempunyai dana melalui platform tadi. Maka disitulah letak kewajiban dari si pihak penyelenggara layanan atau platform. Kemudian dia otomatis dong kalau sudah membuat bukti potong, dia menyetorkan PPh yang dipotong. Kemudian setelah itu dia akan melaporkan PPh yang dipotong dalam SPT masa PPh. Misalnya PPh tadi adalah PPh 23 ya, 23 misalnya atau 21 atau mungkin PPh pasal 26 gitu ya. Nah, kemudian atas bunga pinjaman diterima oleh platform dari penerima pinjaman bukan penghasilan bagi platform. Jadi karena dia sebagai mediasi aja ya, perusahaan memediasi antara yang mencari dana yang kemudian meminjamkan dana. Jadi dia tidak menganggap uang yang masuk itu sebagai penghasilan ya. Kemudian bunga yang dibayarkan oleh platform ke pemberi pinjaman bukan biaya atau bukan penghasilan. Jadi seperti itu ya. Jadi berarti intinya penunjukan platform P2P lending sebagai pemotong PPh atas bunga pinjaman begitu ya.
Untuk pertanyaan terakhir nih, ditujukan kepada Pak Didit. Jadi izin bertanya ya Pak, apakah ada perbedaan nih dengan PPH dalam jasa keuangan konvensional dengan fintech begitu? Baik. Untuk perlakuan PPH pada jasa keuangan konvensional atas pendapatan yang diterima sesuai PPH pasal 23 tidak dikenakan pemotongan PPH, termasuk penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur oleh peraturan. Wah, pembahasan hari menarik sekali ya Sobat AI dan kawan pajak. Tadi kita udah mendengar bahwa pelakuan PPN dan maupun PPH itu memiliki manfaat dan perlakuan berbeda. Dan hal itu menjadi penambahan juga buat kita sebagai wawasan dan pengetahuan tentang pajak vintage di Indonesia yang langsung kita peroleh dari praktisi akuntan maupun perpajakan. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Emi maupun Bapak Didik, saya izin membacakan satu persatu dan pertanyaan yang sesuai dengan tema hari ini akan mendapatkan 2 hadiah e-money dari kami. Seperti itu. Saya izin bertanya untuk Bu Emi maupun Pak Didik atas nama Didik_Susanto_Kapten. Selamat sore, izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa pinjaman online tidak dikenakan PPN, namun jasa penyediaan layanan teknologi finansial, apakah nantinya akan dikenakan PPN? Kemudian bagaimana perlakuan pajak masukannya? Seperti itu. Silakan mungkin untuk Bu Emi terlebih dahulu. Ya, memang kalau kita bicara PPN kan ada yang namanya PM dan PK ya. PM itu pajak masukan, PK adalah pajak keluaran ya. Nah, di sini sebagai penyedia layanan teknologi finansial atau platform, mereka memang dibukakan apa namanya itu, mereka membuka faktur pajak ya, menagih ya. Mereka membuka faktur pajak menagih tagihan jasa mereka, jasa platform mereka, biaya administrasi ya, Mbak ya istilahnya. Misalnya saya sebagai perusahaan platform, Pak Didit sebagai perusahaan yang meminjam dana, kemudian Mbak siapa tadi Mbak Nazla adalah pihak yang meminjam dana. Nah saat saya sudah mulai tugas saya pasti akan menagih dong jasa saya, ya kan? Maka saya bukakan faktur, namanya faktur pajak kalau sudah PKP, ya. Nah dan saya mendapatkan izin dari OJK. Jadi kemudian itu sudah terpenuhi secara formil. Maka di situ saya akan membukakan faktur, artinya saya ada menerima ada faktur pajak keluaran. Dan bagi pihak yang apa namanya membayar jasa saya dari pihak peminjam dana maupun pihak yang meminjam dana ya, yang meminjamkan dana itu akan mendapat faktur pajak masukan. Nah, kalau menurut saya sepanjang memang itu kodenya 01 dari pihak platform itu bisa dikreditkan ya, tetapi kalau kodenya 08 tidak bisa dikreditkan karena itu dibebaskan. Nah bagaimana Pak Didit kira-kira, kalau ini kan suatu ilmu yang baru ya Pak Didit ya, setahu saya kalau dia pinjaman peer to peer ini apa namanya itu faktur pajak yang dibuka itu kan adalah kalau dia objek artinya ada 01 ya. Bicara 01. kepada yuridis, bicara ya konsep bahwa PPN itu kalau dia adalah objek PPN berarti kodenya 01. Nah, Kalau dia mengatakan non objek bisa kembali kepada dibebaskan. Jadi intinya adalah sepanjang kode 01 maksudnya tidak 08 yang kita bahas itu boleh dikreditkan kalau menurut saya. Wah, kalau Bu Emi tadi ya menambahkan bahwa memang benar yang dikatakan Bu Emi, apabila dia termasuk objek pajak ya, dalam hal ini adalah PPN, nah pasti dia akan menerbitkan faktur 01 karena terutang ya. Dan PPN atas kode 01 itu bisa menjadi pajak masukan bagi lawan transaksi, sehingga jawabannya adalah bisa menjadi faktur pajak masukan yang dikreditkan, seperti itu. Bisa dikreditkan. kalau begitu, Pertanyaannya? kemudian dengan
kita membicarakan faktur pajak nih untuk Bapak dan Ibu. Seperti yang Ibu dan Bapak yang bilang tadi, apabila faktur pajak untuk fintech atau bank wajib harus PKP, itu karena kan sekarang semua jasa keuangan adalah JKP. Namun, apakah JKP ini dibebaskan, sedangkan itu non JKP, apakah hal ini menjadi kewajiban dalam pembuatan FP? Dan ini merupakan pertanyaan dari PKM Institut Ibu maupun Bapak. Ya, silakan Pak Didi dulu ya. Baik. Nanti saya melempari. Jadi terkait dengan faktur pajak ya. Jadi banyak orang tuh yang beranggapan bahwa jika PPN itu dibebaskan, maka nggak usah buat faktur dong. Nah, itu salah. Karena gini, mengapa wajib PKP? Karena untuk PPN yang dibebaskan itu menggunakan faktur 08. Jadi walaupun PPN-nya dibebaskan, nah, itu apa namanya? Dia tetap bikin faktur, tapi dengan kode 08. Beda halnya kalau non JKP atau non BKP ya. Kalau non BKP dan non JKP itu nggak usah buat faktur karena dia non. Nah, sedangkan bedanya kalau dia itu termasuk BKP atau JKP namun dibebaskan, dia wajib buat faktur 08. Sehingga pihak tersebut harus dikukuhkan menjadi PKP. Kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, saya setuju dengan Pak Didit ya, Pak Didit ya. Jadi kembali ke konsep tadi, 01 contohnya adalah memang itu objek, PPN 08 bukan berarti tidak buka faktur, tetap buka faktur. Cuman bahasa bebas di sini bukan berarti bebas semuanya, Mbak ya. Berarti nggak semuanya nggak buat faktur, bukan seperti itu. Jadi tetap membuat faktur pajak, tetapi itu dibebaskan. Artinya dibebaskan adalah pajak tersebut tidak dibebankan, tidak ada nilai PPN-nya. PPN-nya dianggap nol ya, seperti itu. Berarti untuk intinya adalah ketika faktur tahun ini atau zaman sekarang, faktur itu sebenarnya bukan tidak sebenarnya lebih ke dibebaskan. Itu ya Bu dan Bapak ya. Iya, betul. Bukan lebih Ya, ke dibebaskan. itu ya Pak. Ya, kalau dulu non JKP sehingga tidak usah buat faktur. Kalau dibebaskan, wajib buat faktur dengan kode 08. Sehingga harus dikukuhkan menjadi PKP. Kesimpulannya seperti itu. Betul. Jadi sama-sama tidak ada nilai PPN, tetapi beda ini ya, beda administrasi, Mbak. Ya, jadi kalau dulu benar-benar nggak usah buka faktur gitu ya, karena tidak terutang PPN kan. Nah kalau ini bahasanya bebas PPN ini sebenarnya terutang PPN, tapi PPN-nya nol ya di situ ya. Jadi PPN 0 kodenya 08 karena di dalam sistem e-faktur ketika kita mengetik kode 08 maka dia tidak akan menghitung pajak habis, ya langsung tidak muncul ya. Di situ bedanya. Baik, kalau itu apakah ada pertanyaan nih dari Kakak Nita? Ini Kak, di sini ada yang bertanya nih dari akun relawan pajak Banten. Apakah itu lending berasal dari LN atau lalu bagaimana aspek pajaknya? Oh, dari luar negeri ya maksudnya? Sepertinya. Tadi sudah dibahas, kita kembali kepada aturan P3B ya. Jadi tax treaty. Jadi kalau kita bicara konteks luar negeri itu kita kembali kepada perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara kita dengan pihak luar. Maka tadi ada juga seperti kita lihat di PMK yang mengatur ini ya tahun 2022 tadi itu ada contoh kasus bahwa ada yang pemberi pinjaman dari luar negeri, maka kita melakukan PPh pasal 26 ya. Nah di situ misalnya antara Indonesia dengan Amerika ya, itu berlakunya P3B-nya 20%, maka kita akan mengenakan tarifnya 20%. Beda dengan kita yang WP dalam negeri, sudah jelas PPh 23 dalam aspek minyak bunga tadi, itu dikenakan dengan cuma 2%. Gimana Pak Didi, yang menambahkan? Baik, saya juga menambahkan bahwa apakah P2P lending itu berasal dari luar negeri? Tidak selamanya P2P lending itu berasal dari luar negeri. Bahkan yang lokal sekarang platform lokal pun sudah banyak ya. Jadi kalau sudah banyak platform lokal, tentunya dia dikenakan PPh yang 23 atas jasa. Jadi 26 itu dikenakan yang dari luar negeri. Jadi kita lihat tergantung P2P lendingnya itu dari mana, dari Indonesia lokal atau dari luar negeri. Dari yang dikatakan tadi Bu Emi, kalau memang dia berasal dari luar negeri ya sesuai P3B itu tadi.
Sedangkan kalau dia berasal dari Indonesia, ya dia dikenakan PPh pasal 23, seperti itu. Oke, berarti nggak selalu P2P itu dari luar negeri begitu Iya. ya Bapak Ibu. Oke, jadi di sini ada pertanyaan lagi, mungkin satu kali lagi saja ya untuk pertanyaannya dari akun mkhl_cio. Selamat sore, saya izin bertanya terkait pinjaman online. Apakah bunga yang dibayarkan oleh pinjaman online itu dikenakan pajak, Bapak Ibu? Baik. Terkait bunga pinjaman ya, tadi sudah sempat saya paparkan juga bahwa ini pemberi pinjaman ada dua nih, ada yang terdaftar atau berizin OJK, yang kedua ada yang dia tidak terdaftar atau tidak berizin OJK. Nah, kalau dari dalam negeri dia dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15%, kalau luar negeri sesuai pasal 26 atau P3B. Nah, apabila dia terdaftar atau berizin OJK, maka pemotong PPh pasal 23-nya atau 26-nya adalah platformnya. Nah, yang nggak berizin OJK, pemotong PPh-nya adalah ya penerima pinjaman tersebut langsung ya, yang minjem itu yang motong, karena ada di OJK, istilahnya ilegal ya dalam tanda kutip karena tidak berizin OJK, seperti itu. Iya, betul. Jadi tergantung kepada ini ya Pak ya, jenis platform P2P lendingnya. Ada yang terdaftar berizin OJK, tidak terdaftar atau tidak berizin OJK, itu berpengaruh ya. Berpengaruh terhadap siapa PPh-nya di sini. Ya. Jadi kalau dia berizin, tentunya pemotong PPh-nya adalah ke platform. PPh 23 15% tidak final, PPh 26-nya 20% ya, atau sesuai P3B final. Dan yang kalau tidak berizin tadi, dia penerima pinjaman atau sebagai pemotong pajak di situ. Dan itu untuk bunga pinjaman. Imbalan jasa juga ada platform di sini terdaftar berizin OJK, bukan objek pemotongan PPh karena dia istilahnya bukan untuk objek masuk dalam si platform gitu ya. Kemudian tidak terdaftar atau tidak berizin OJK, dia lebih kepada pemotongan adalah ke PPh 21, 23, 26 ya. Jadi pemotong PPh-nya adalah pihak yang membayar di situ. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan dari para penonton. Baik, sebelum kita ke penutupan nih, mungkin dari Pak Didit maupun Bu Emi untuk menyampaikan simpulan dan pesan-pesan terkait acara pada sore hari ini. Baik, Ya, ingin menyampaikan simpulan. Tentunya ya teman-teman rekan-rekan sekalian yang join live pada Instagram sore ini, tentunya kita tidak bisa menolak namanya perkembangan teknologi. Financial teknologi atau kita kenal dengan fintech itu tidak dipungkiri karena memang sangat memudahkan sekali ya dalam transaksi keuangan keseharian kita. Bahkan mungkin saya, Anda, dan teman-teman sekalian semua ya secara tidak sadar menggunakan itu dalam keseharian kita. Nah, tentunya dalam setiap transaksi itu pasti ada objek pajaknya. Namun, objek pajak itu harus kita persamakan dengan transaksi yang konvensional. Seperti yang telah kami jelaskan tadi, bahwa terkait pengenaan pajak itu harus istilahnya adil dengan objek yang konvensional. Ya, jadi nggak ada pengenaan tambahan pajak baru, sehingga fintech ini bisa terus berkembang dan tetap dilakukan secara adil dari konsep perpajakan. Sehingga teman-teman mari kita terus dukung perkembangan teknologi fintech ini dan kita terus dukung perkembangan reformasi perpajakan ini. Mungkin dari saya itu. Ya, makasih Pak Didit. Jadi saya menambahkan sedikit saja sudah sampaikan Pak Didit tadi. Jadi memang dengan kondisi apa ya, sekarang zaman sudah lebih dari milenial ya, digitalisasi ya sekarang, begitu banyak teknologi-teknologi yang membuat kita ini semakin mudah ya untuk bertransaksi. Misalnya mau belanja dulu mesti narik uang di ATM, sekarang main gesek zaman sekarang ya. Jadi saya melalui beberapa dekade seusia saya sekarang ya. Jadi akhirnya pada sekarang ini kita semua pakai online. Maka dengan adanya online seperti ini, bisnis secara online, kemudian juga kita bisa berkomunikasi seperti ini Pak Didit ya, secara online sama mbak-mbak kalian dari Jakarta. Padahal kita merasa sangat jauh ya, belum pernah bertemu. Pertama kali kita bertemu.
Iya, jadi saya pun menggunakan apa IG Live ini baru pertama ini. Jadi apa suatu ilmu bagi saya juga sebagai apa ya dari akuntan IAI Sumsel ya sangat appreciate dengan seperti ini. Jadi kita semua bisa sharing ya di sini. Jadi saya sebagai apa namanya akuntan apa perpajakan juga bukan berarti semua saya sudah tahu tidak, tapi kita semua belajar dan memang tidak bisa dipungkiri dengan perkembangan teknologi ini memaksa kita ya Pak Didit ya harus lebih bisa karena kalau nggak ketinggalan ya Ya, anak-anak yang ya, sekarang makanya udah ada canggih nih. suatu dalil barang siapa yang menolak teknologi berarti dia ketinggalan. Seperti Nah, itu. ada pepatah istilahnya Pak Adit, change or die Benar. atau mati gitu. Seperti itu ya Mbak. Ya, sekian dari saya Mbak. Baik, berarti intinya zaman sekarang emang harus mengikuti perkembangan teknologi ya, Bapak Ibu. Karena teknologi itu semakin hari semakin canggih, jadi kita perlu belajar setiap harinya untuk mengikuti perkembangan dari teknologi ini. Wah, tidak kerasa ya, Sobat IAI dan kawan pajak, pembahasan kita sudah kurang lebih 43 menit dan harus diakhiri dan sebelum ditutup perlu ada closing nih dan beberapa informasi. Nah, dengan berakhirnya volume 7 ini maka berakhirlah pula rangkaian kegiatan opsi seri pajak baru Indonesia maju sebanyak 7 seri oleh para IAI muda dengan tamu dari DJP wilayah. Kemudian untuk menang e-money buat 2 orang itu akan diberikan kepada atas nama Didik _Santo _Kapten dan kemudian akan diberikan kepada PKM Institut. Nah, untuk kedua akun tersebut dipersilakan nih segera menghubungi pihak Instagram Sartex dan manajemen konsultan untuk mengambil hadiah e-money tersebut. Kemudian sebelum ditutup, kira-kira Kanita punya pantun nggak ya? Ada nih Kak. Waduh. Jadi jangan lupa untuk Kak Nazla, Bu Emi, Pak Didit, nanti bilang cakep sama-sama, oke? Oke, siap. Ya, Pagi beli bunga. Cakep. Bunganya itu berwarna-warni. Artinya, Tak pajak bersama ahlinya, banyak ilmu untuk masa depan pasti. Baik, jangan lupa follow media sosial dari IAI Muda Wilayah Jawa Timur Komisariat Jember, IAI Muda Wilayah Daerah Khusus Jakarta, kemudian jangan lupa follow Instagramnya dari Pajak Jember, kemudian juga IAI Wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih kepada para tamu dan pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dari keseluruhan rangkaian acara, dan sampai jumpa lagi di acara kolaborasi IAI Muda berikutnya. Dan kita tutup dengan tagline, Sadar Pajak Peduli Negeri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Terima kasih Bapak. Terima kasih, izin undur diri. Terima kasih. terima kasih Mbak, Pak Didit. Ya, Ibu Emi, terima kasih.